Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya masih menyertai kita hingga saat ini. Kita diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, baik pekerjaan, keluarga, studi, maupun pergumulan pribadi, mari kita memulai semuanya dengan mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Renungan pagi kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap hari. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan memberikan penghiburan serta pengharapan untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menjelang penderitaan dan penyalibannya. Di tengah berbagai nasihat yang disampaikan, Yesus memberikan sebuah kebenaran yang sangat indah. Kita dikasihi oleh-Nya. Perhatikan kalimat ini. Aku telah mengasihi kamu. Bukan aku telah mengasihi kamu jika kamu sempurna. Bukan juga aku akan mengasihi kamu jika kamu tidak pernah gagal. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia telah mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah bergantung pada keberhasilan kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Kasih Tuhan tidak berubah hanya karena kita sedang berada dalam masa sulit. Kasih-Nya tetap sama. Banyak orang hidup dengan perasaan harus membuktikan diri agar diterima. Mereka merasa harus selalu berhasil agar dihargai. Mereka merasa harus selalu kuat agar dianggap berharga. Namun kasih Tuhan berbeda. Tuhan mengasihi kita bahkan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena siapa Dia. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu, ketika kita gagal, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita merasa tidak layak, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan menjadi dasar pengharapan kita setiap hari. Namun Yesus tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Apa artinya tinggal di dalam kasih Tuhan? Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti hidup dekat dengannya setiap hari. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, demikian pula hidup kita harus melekat kepada Kristus. Ketika kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepadanya, kita sedang tinggal di dalam kasih-Nya. Masalah banyak orang percaya bukan karena Tuhan menjauh dari mereka. Seringkali justru merekalah yang perlahan menjauh dari Tuhan. Kesibukan, pekerjaan, kekhawatiran, dan berbagai urusan dunia dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Karena itu Yesus mengingatkan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Artinya, jangan hanya mencari Tuhan saat ada masalah. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan pertolongan. Tetapi,
Jadikan Tuhan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan memiliki kekuatan menghadapi tantangan hidup. Masalah mungkin tetap ada, pergumulan mungkin tetap datang, namun kita tidak menghadapinya sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan yang mengasihi kita. Kasih Tuhan memberikan damai ketika hati gelisah. Kasih Tuhan memberikan pengharapan ketika keadaan tampak sulit. Kasih Tuhan memberikan kekuatan ketika kita merasa lelah. Dan kasih Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Mungkin pagi ini ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Ada yang sedang merindukan keluarga. Ada yang sedang menunggu jawaban doa. Ada yang sedang merasa lelah secara fisik maupun batin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan melihat perjuangan Anda. Tuhan memahami air mata yang mungkin tidak dilihat orang lain. Dan Tuhan mengundang Anda untuk tetap tinggal dalam kasih-Nya. Karena di dalam kasih Tuhan terdapat penghiburan, kekuatan, dan pengharapan yang tidak akan pernah habis. Penerapan untuk hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, lakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, ingatlah bahwa Anda dikasihi Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan meskipun hanya beberapa menit. Yang ketiga, tunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan Anda. Ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, hidup kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, Yohanes 15 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kasih Yesus kepada kita begitu besar dan tidak berubah oleh keadaan. Tugas kita bukan mencari agar Tuhan mengasihi kita lebih banyak. Tugas kita adalah tetap tinggal di dalam kasih yang sudah Dia berikan. Mari kita menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa kita dikasihi Tuhan, kita dipelihara Tuhan, dan tidak pernah berjalan sendirian. Kiranya kasih Kristus memenuhi hati kita dan memimpin setiap langkah kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah. Ketika kami lelah, Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami gagal, Engkau tetap membuka tangan-Mu bagi kami. Tolonglah kami agar tetap tinggal di dalam kasih-Mu setiap hari. Jangan biarkan kesibukan, kekhawatiran, dan persoalan hidup menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Pimpinlah langkah kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan semua aktivitas yang akan kami lakukan. Jadikan kami alat kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kebaikan dan kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam kasih Tuhan. Shalom.